Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan pagi agar kita bersyukur, menciptakan malam agar kita kembali menenangkan hati. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita duduk sejenak, tarik napas perlahan, tenangkan hati. Dan mari kita renungkan sebuah pertanyaan yang sering muncul dalam diri seorang hamba. Apakah sholatku selama ini diterima oleh Allah? Pertanyaan itu mungkin pernah muncul dalam hati kita. Bahkan para ulama dan orang-orang saleh terdahulu pun sering menangis setelah sholat. Bukan karena mereka merasa amalnya besar, tetapi karena mereka takut sholatnya belum diterima oleh Allah. Dalam nasihat panjang ini, mari kita bahas dengan lembut dan perlahan, tanda-tanda bahwa Allah menerima sholat kita. Semoga saat mendengarkan ini, hati kita menjadi lebih lembut, iman kita bertambah kuat, dan semoga, dengan izin Allah, tanda-tanda itu ada dalam diri kita semua. Tanda pertama, hati menjadi lebih tenang setelah sholat. Saudaraku, Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatmainul qulub." Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Sholat adalah bentuk zikir tertinggi seorang hamba. Maka jika setelah sholat hati kita menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan rasa cemas sedikit demi sedikit berkurang, itu adalah tanda besar bahwa Allah menerima ibadah kita. Tenang bukan berarti masalah hilang. Tenang berarti kita merasa ada Allah yang menguatkan. Jika engkau pernah sedang banyak masalah, lalu engkau mengambil wudhu, berdiri dalam sholat, sujud dengan penuh harap, dan setelah salam hati terasa lebih ringan. Itulah tanda Allah sedang menyentuh hatimu. Tanda kedua, semangat meninggalkan dosa dan maksiat. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika sholat diterima, hidup seseorang perlahan berubah. Ia mungkin belum benar-benar sempurna, masih punya kekurangan, tapi ada keinginan kuat di dalam hatinya untuk menjauhi dosa. Tanda penerimaan sholat itu bukan pada pakaian yang indah, bukan pada suara bacaan yang merdu, bukan pada lamanya berdiri. Tetapi pada perubahan hati. Jika setelah sholat kita merasa malu untuk berbuat dosa. Jika ada rasa takut ketika hendak melakukan maksiat. Jika ada suara kecil yang berbisik, Allah melihatmu. Maka itu adalah tanda besar bahwa sholatmu bekerja di dalam jiwamu. Sholatmu tidak sia-sia. Allah sedang menuntunmu menjauhi maksiat. Tanda ketiga, ada perasaan rindu ingin sholat lagi. Saudaraku, pernahkah engkau selesai sholat lalu dalam hati terdetik rasa rindu ingin sholat lagi? Ada rasa nyaman ketika sujud. Ada ketenangan ketika membaca Al-Fatihah. Ada kebahagiaan ketika berdiri di hadapan Allah. Rasa rindu itu bukan buatan manusia. Itu tanda Allah membukakan pintu surga di dalam hatimu. Seorang ulama berkata, jika engkau diberi rasa rindu untuk beribadah, itu tanda Allah merindukanmu. Jika sholatmu memberikan rasa damai yang sulit dijelaskan. Jika sujud menjadi tempat engkau meluruhkan segala resah. Jika engkau merasa kehilangan sesuatu ketika tertinggal sholat. Maka syukurilah, karena tidak semua hamba diberi nikmat kerinduan kepada sholat. Tanda keempat, sholat membuat hati lebih lembut. Sholat yang diterima Allah membuat seseorang lebih mudah tersentuh oleh kebaikan. Ia lebih mudah terharu ketika mendengar ayat Al-Quran. Lebih mudah meneteskan air mata ketika mengingat Allah. Lebih mudah merasa kasihan kepada sesama manusia. Hati yang lembut bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa Allah sedang membersihkan jiwa. Jika dulu hati keras, gampang marah, mudah tersinggung. Tetapi kini lebih sabar, lebih tenang, dan lebih lembut. Masya Allah, itu tanda sholat kita mulai diterima. Tanda kelima, ada kemudahan dalam urusan kehidupan. Saudaraku, orang yang sholatnya diterima Allah tidak selalu hidupnya tanpa ujian. Tetapi Allah memudahkan jalannya, menenangkannya, dan memberi solusi pada hal-hal yang tidak terduga. Kadang rezeki datang dari arah yang tidak kita sangka. Kadang masalah yang berat tiba-tiba dipermudah. Kadang jalan yang buntu tiba-tiba terbuka. Bukan kebetulan, itu adalah tanda Allah menolong hambanya yang sholatnya diterima. Allah tidak pernah ingkar janji. Dia berfirman, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat.
Jika engkau sering merasakan kemudahan setelah sholat, maka bersyukurlah, Allah sedang menolongmu. Tanda keenam, merasa diawasi Allah walaupun sendirian. Salah satu tanda paling besar bahwa sholat diterima adalah kesadaran ihsan, yaitu perasaan bahwa Allah selalu melihat kita. Jika engkau sendirian, di tempat sepi, tidak ada manusia yang melihat, namun engkau tetap menjaga perbuatanmu, menjaga lisanmu, menjaga hatimu, karena engkau tahu Allah melihatmu, maka itu adalah cahaya dari sholatmu. Sholat adalah tiang agama, tetapi lebih dari itu. Sholat adalah sekolah bagi jiwa, tempat kita mempelajari bagaimana merasakan kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Tanda ketujuh, mudah memaafkan dan tidak dendam. Orang yang sholatnya diterima akan memiliki hati yang lapang. Ia mudah memaafkan, ia tidak suka menyimpan dendam. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sholat mengajarkan kita untuk berdiri sebagai hamba, dan sujud sebagai makhluk yang penuh kekurangan. Ketika seseorang menyadari dirinya banyak dosa, ia tidak akan sulit memaafkan orang lain. Jika sholat membuatmu lebih ikhlas, lebih pemaaf, lebih lembut, itulah tanda penerimaan dari Allah. Tanda kedelapan, merasa butuh sholat, bukan terpaksa sholat. Saudaraku, ada dua jenis manusia. 1. Mereka yang sholat karena kewajiban. 2. Mereka yang sholat karena kebutuhan. Jika engkau mulai merasa bahwa sholat adalah kebutuhan, engkau mencarinya ketika lelah, engkau mencarinya ketika sedih, engkau mencarinya ketika bingung, itu tanda sholatmu sudah menyatu dengan jiwamu. Tidak semua orang diberi nikmat ini. Banyak yang sholat, tetapi belum merasakan manisnya sholat. Jika engkau mulai merasakan manisnya ibadah, maka itu hadiah dari Allah. Tanda kesembilan, sholat membuatmu lebih rendah hati. Sholat yang diterima membuat seseorang semakin rendah hati. Semakin ia dekat kepada Allah, semakin ia merasa kecil. Semakin ia merasa hina, semakin ia merasa bergantung kepada Allah. Orang yang sholatnya diterima Allah tidak akan sombong. Ia tidak mudah merasa paling benar. Ia tidak meremehkan orang lain, karena dalam sujudnya, ia telah merasa dekat dengan Rabb yang Maha Tinggi. Jika sholat membuatmu semakin rendah hati, maka itu tanda Allah memuliakanmu. Tanda ke-10, selalu merasa ingin memperbaiki sholat. Saudaraku, tanda paling kuat bahwa sholat kita diterima adalah keinginan kuat untuk terus memperbaiki sholat. Orang yang diterima sholatnya akan selalu merasa kurang. Bacaan masih kurang khusyuk. Nafas masih tidak teratur, gerakan kurang tenang, hati belum sepenuh cinta. Ia terus belajar, terus memperbaiki, terus menaikkan kualitas. Bukan karena ia merasa sholatnya jelek, tetapi karena ia sudah merasakan manisnya sujud, dan ia ingin mencapainya dengan lebih sempurna. Perasaan ingin memperbaiki diri adalah hadiah dari Allah. Itu adalah tanda bahwa Allah membuka pintu penerimaan. Renungan panjang tentang khusyuk yang sering kita cari. Saudaraku, banyak orang berkata, bagaimana bisa aku khusyuk, pikiranku kemana-mana. Atau, setiap takbir, masalah dunia langsung masuk semua. Ketahuilah, khusyuk bukan berarti pikiran tidak pernah lari. Khusyuk berarti ketika pikiran lari, engkau kembali lagi kepada Allah. Seorang ulama berkata, khusyuk bukan tanpa gangguan. Khusyuk adalah perjuangan untuk kembali kepada Allah di tengah gangguan itu. Jadi jangan putus asa, setiap kali pikiranmu lari, kembalilah. Meskipun 10 kali, 50 kali, 100 kali. Allah melihat usahamu, bukan hanya hasilmu. Kisah menyentuh, tangisan ulama setelah sholat. Diceritakan bahwa seorang ulama besar, setelah selesai sholat, sering menangis. Ketika ditanya mengapa beliau menangis, beliau menjawab, aku tidak tahu, apakah Allah menerima sujudku atau menolakku. Mereka yang ibadahnya sangat baik pun masih merasa takut sholatnya tidak diterima. Bagaimana dengan kita, yang kadang sholat buru-buru, yang kadang pikiran berantakan, yang kadang lalai? Tapi saudaraku, ketahuilah, Allah Maha Besar, Dia menerima hamba yang datang dengan hati penuh usaha meski tidak sempurna. Sholatmu yang penuh kekurangan tetap dihargai oleh Allah. Selama engkau berusaha, mari kita berdoa bersama. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita tundukkan hati kita sejenak. Mari kita memohon kepada Allah. Ya Allah,
terimalah sholat kami yang penuh kekurangan ini. Ya Allah, lembutkan hati kami, jernihkan pikiran kami, jadikan kami hamba yang tidak hanya sholat, tetapi dicintai dalam sholat. Ya Allah, jadikan tanda-tanda penerimaan sholat itu ada pada diri kami semua. Amin, ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.